Pemirsa PT ASDP dan Pemprov Lampung melakukan sejumlah antisipasi terkait puncak arus balik Lebaran yang diprediksi terjadi pada Minggu besok di Pelabuhan Bakauheni Lampung. Persiapan matang dilakukan seluruh pihak untuk mengantisipasi lonjakan pemudik selama arus balik Lebaran 2024 di jalur penyeberangan Bakauheni Lampung menuju Merak, Banten. Rapat koordinasi digelar antara pemerintah Provinsi Lampung, Polda Lampung, dan PT ASDP Indonesia Ferry pada Sabtu siang. Dalam rapat koordinasi tersebut, PT ASDP menegaskan saat ini telah mengerahkan armada berukuran besar agar dapat menampung lebih banyak penumpang. Selain itu, seluruh penumpang diimbau agar lebih dahulu membeli tiket dan datang sesuai jam yang tertera agar tidak terhambat masuk pelabuhan. Yang sekarang kita lakukan adalah kapal-kapal besar. Semuanya adalah kapal yang terbesar yang bisa kita kerahkan di lintasan Merak Bakauheni dan juga di Panjang. Jadi dari segi kapasitas kapal tidak ada masalah. Jadi yang lebih diperlukan adalah bagaimana kita sama-sama bisa mengatur beban sesuai dengan kapasitas. Artinya beban orang yang datang di jam yang tepat, hari yang tepat sehingga perjalanan bisa lancar. Dalam hal itulah tadi seperti disampaikan oleh Pak Gubernur juga Pak Kapolda bahwa kita menghimbau sekali lagi semua pengguna jasa punya tiket H-1 dan sebisa mungkin direncanakan datangnya sesuai dengan waktu yang tertera di tiket. Dengan begitu alur beban selalu bisa kita jaga dalam level yang sama. Sementara itu, pemirsa, Pelabuhan Gilimanuk Bali juga mulai ramai didatangi sejumlah kendaraan yang akan melakukan arus balik libur Lebaran. Sempat lengang pasca arus mudik Lebaran, Pelabuhan Gilimanuk Bali kembali ramai oleh kendaraan. Sejumlah kendaraan pun ramai di area tunggu masuk kapal di beberapa dermaga. Kendaraan didominasi arus balik wisatawan domestik yang sebelumnya melakukan aktivitas liburan ke Bali di momen libur Lebaran ini. Diprediksi peningkatan kendaraan akan terus terjadi hingga Sabtu malam dan Minggu 14 April 2024 besok. Kita akan melihat bagaimana situasi arus balik terkini di Pelabuhan Bakauheni dan Gilimanuk. Ada jurnalis Medikantio Adi Kresna dan juru kamera M. Rizky di Merak, di Bakauheni Lampung, dan koresponden BTV Muhyiddin di Pelabuhan Gilimanuk Bali. Selamat sore rekan-rekan, kita ke Pelabuhan Bakauheni terlebih dahulu. Medika, apakah sudah terjadi penumpukan kendaraan di area parkir dermaga? Ya, Stefani dan juga pemirsa, memang berdasarkan pantauan kami sejak siang hingga sore tadi sudah terjadi antrian kendaraan, walaupun jika dibandingkan dengan puncak arus mudik atau arus balik di tahun-tahun sebelumnya belum terlihat kepadatan yang begitu berarti saat ini baik di dermaga reguler maupun eksekutif dari Pelabuhan Bakauheni Lampung yang calon penumpang ini mereka akan menyeberang menuju Pelabuhan Merak, Banten. Sementara di tempat saya berdiri saat ini merupakan titik atau jalur yang disiapkan oleh pengelola Pelabuhan Bakauheni untuk para calon penumpang yang menggunakan kendaraan berupa sepeda motor untuk masuk menuju pelabuhan dan juga akan menaiki kapal baik itu di dermaga reguler maupun ekspres. Dari data yang kami pegang pada 12 April 2024 kemarin atau hari Kamis kemarin memang telah terdapat perjalanan sebanyak 33 kapal yang melakukan perjalanan sebanyak 113 penyeberangan dengan jumlah total penumpang sebanyak 68.939 orang dan juga 15.562 kendaraan. Jika dibandingkan pada H+1 Lebaran pada tanggal 11 April 2024 lalu memang terjadi lonjakan yang cukup signifikan baik dari segi penumpang di mana pada saat H+1 Lebaran kemarin tercatat hanya ada 41.280 penumpang dan juga 8.974 kendaraan. Artinya hampir ada selisih sekitar lebih dari 6.000 kendaraan yang melintas hanya dalam jeda waktu satu hari begitu, Stefani. Sementara untuk calon penumpang yang saat ini menggunakan kendaraan sepeda motor masih terus berdatangan seperti yang bisa Anda lihat saat ini di belakang saya. Memang arus kendaraan roda 2 juga secara spesifik juga turut meningkat
dibandingkan pada tanggal 11 April 2024 kemarin juga dengan pada saat 12 April, di mana pada tanggal 11 tersebut tercatat ada 3.041 unit sepeda motor yang menyeberang, kemudian pada tanggal 12 tercatat ada 5.984 kendaraan roda 2 yang menyeberang dari Bakahuni menuju Merak, Banten. Jika ditelaah lebih lanjut atau jika mencatat atau mengingat kembali pernyataan dari pengelola pelabuhan termasuk juga dari PT ASDP Indonesia Ferry bahwa puncak penyeberangan atau puncak arus penyeberangan penumpang dari Bakahuni menuju Merak memang masih akan terjadi besok, sehingga kami akan mengharapkan mungkin akan lebih banyak antrian atau terlihat lebih banyak antrian penumpang dan juga kendaraan pada sore hingga malam hari nanti. Stephanie. Ya, Medika, bagaimana dengan Pelabuhan Panjang yang dikabarkan juga siap dipergunakan untuk arus balik? Ya, memang pada pagi hingga siang hari ini kami juga sempat memantau langsung kondisi persiapan di Pelabuhan Panjang yang terletak di Bandar Lampung. Pada pagi hari tadi memang belum terlihat aktivitas yang cukup berarti begitu, belum terlihat adanya antrian maupun kedatangan dari pemudik dengan kendaraan sepeda motor maupun mobil roda 4 dengan ukuran kecil yang memang diarahkan untuk juga menyeberang dari Pelabuhan Panjang di Bandar Lampung menuju ke Pelabuhan Ciwandan di Provinsi Banten. Namun berdasarkan keterangan setelah atau usai rapat koordinasi antara Provinsi Lampung dengan PT ASDP dan juga Polda Lampung begitu dapat kami simpulkan bahwa sebenarnya pengoperasian dari rute Panjang dan Ciwandan ini akan dimaksimalkan apabila nantinya terjadi antrian terutama dari pintu masuk atau sejumlah rest area atau buffer zone, zona penyangga yang berada baik di jalur tol menuju Bakahuni maupun di luar tol Bakahuni, yang artinya sebelum jika sudah ada terpantau kepadatan di sini maka seluruh kendaraan yang datang dari arah Bandar Lampung akan dioperasikan terutama atau diarahkan terutama yang roda 2 maupun roda 4 untuk menyeberang melalui Pelabuhan Panjang menuju Ciwandan. Nantinya dari Pelabuhan Panjang dan Ciwandan di sini akan tersedia 3 kapal dengan 3 jadwal keberangkatan, yakni pada pukul 12, 14 waktu Indonesia Barat dan juga pukul 16 waktu Indonesia Barat atau pukul 4 sore waktu setempat. Nantinya akan ada 3 buah kapal, yakni kapal KMP ALS Elvina, kemudian kapal motor Panorama dan juga kapal motor Amadea. Ketiga kapal ini memang sudah disiapkan dan berdasarkan pantauan kami sudah merapat begitu di Pelabuhan Panjang pada pagi hari tadi. Stephanie. Baik, dari Lampung kini kita akan menuju ke Bali. Zainuddin, apakah kepadatan kendaraan sudah mulai terlihat di Pelabuhan Gilimanuk? Patricia dan seluruh pemirsa di Indonesia, bahwa kepadatan kendaraan di Pelabuhan Gilimanuk Bali saat ini sudah mulai nampak, di mana wisatawan yang selama ini berlibur ke Bali sudah mulai meninggalkan Bali satu persatu. Begitu juga sebaliknya, arus balik dari Pulau Jawa menuju Bali sampai saat ini masih tetap dalam keadaan landai. Kenapa demikian? Karena pihak ASDP Ketapang dan Subpanpel ASDP Gilimanuk sudah mengerahkan sekitar 27 kapal tambahan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang terkait dengan arus balik. Kenapa demikian? Karena berdasarkan pantauan daripada jumlah pemudik pada waktu itu adalah berjumlah sekitar 445.000 lebih. Sehingga dengan berbekal data tersebut, saat ini untuk menanggulangi arus balik, pihak SDP sudah menyiapkan beberapa kapal tambahan. Namun demikian, walaupun sudah disiapkan kapal tambahan, penumpang atau warga yang balik ke Bali untuk beraktivitas kembali tidak seperti mudik. Kenapa demikian? Karena untuk beraktivitas kembali, masyarakat memilih untuk masih tetap berlama di kampung halaman. Begitu, Patricia. Baik, lalu kapan puncak arus balik diprediksi akan terjadi di Pelabuhan Gilimanuk, Zainuddin? Patricia, untuk arus balik Pelabuhan Ketapang Gilimanuk ini, menurut penjelasan daripada pihak ASDP Bapak Samsudin, bahwa diperkirakan lonjakan akan terjadi pada tanggal 14 Minggu besok. Begitu, Patricia. Baik, terima kasih koresponden BTV Muhyiddin melaporkan dari Pelabuhan Gilimanuk, Bali. Sebelumnya juga ada jurnalis BTV Medika Tio Adi Kresna melaporkan dari Pelabuhan Bakahuni, Lampung. Selamat bertugas kembali rekan-rekan.